Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Hana Talita dari kelas C dengan NIM 28921500142. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Materi yang akan kita bahas yaitu organisasi gagasan. Gagasan dalam berbicara memiliki peran yang sangat penting karena objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan adalah produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan dengan baik melalui lisan maupun tulisan. Agar pembicara mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, gagasan yang akan disampaikan harus betul-betul dipertimbangkan dan dimatangkan. Dan kegiatan berbicara perlu menyampaikan gagasan dan mengorganisasikan gagasan. A. Menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Objek utama dalam kegiatan berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan yang disampaikan merupakan hasil dari pengetahuan, pengalaman, atau pengamatan. Pembicara harus didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. B. Mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Proses ini penting dilakukan agar gagasan yang dikemukakan runtut dan lengkap, sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Sebelum mengorganisasikan gagasan, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu yang pertama, menentukan tema, yaitu pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang cakupnya menyangkut permasalahan yang diangkat. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Perlu dipilih bahan sesuai dengan tema pembahasan. Dan yang keempat, mengorganisasikan gagasan. Menguraikan tiap topik atau masalah menjadi pembahasan yang fokus dan terukur. Ada beberapa tahapan dalam menyusun organisasi gagasan, yaitu pertama, mencatat gagasan, kedua, mengatur urutan gagasan, ketiga, memeriksa kembali urutan gagasan, keempat, membuat kerangka yang terperinci dengan lengkap, dan yang kelima, ada mengembangkan organisasi gagasan. Dan ini salah satu contoh organisasi gagasan yang saya buat, yang berjudul Bahaya Narkoba. Kerangka ada pembukaan yang berisi salam pembuka dan sapaan. Yang kedua itu sampai yang kelima ada pembahasannya, dan selanjutnya diisi dengan penutup. Nah, kita mulai dari pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi kepada teman-teman semua untuk membahas tentang pentingnya mengetahui bahaya dari narkoba di kalangan remaja maupun orang tua. Seperti kita ketahui, peringatan bahaya narkoba sudah seringkali diperingatkan oleh pemerintah. Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulainya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pengarahan tentang bahaya narkoba. Selamat siang teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk mengisi acara hari ini dengan tema bahaya narkoba. Nah, kita akan membahas
Mengapa narkoba sangat berbahaya? Narkoba yang disalahgunakan dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Konsumsi narkoba terus-menerus atau kecanduan membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada. Adapun bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar adalah sebagai berikut. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan syaraf pusat di otak. Nah, selanjutnya juga ada mengapa narkoba bisa menyebabkan kematian. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Nah, apa saja sih zat-zat yang berbahaya pada narkoba? Yang pertama ada heroin, yang kedua kokain, yang ketiga tembakau, alkohol. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan narkoba tak hanya mengganggu psikis, banyak juga masalah kesehatan fisik serius yang bisa muncul akibat penggunaan narkoba, seperti masalah-masalah kesehatan berikut. Yang pertama ada gangguan fungsi hati, yang kedua gangguan sistem imunitas, yang ketiga gangguan sistem syaraf, yang keempat ada gangguan pada pembuluh darah dan jantung. Bagaimana cara menghindari diri kita dari bahaya narkoba? Yang pertama, mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membiasakan diri berpola pikir hidup sehat. Yang ketiga, menolak bujukan untuk menyalahgunakan narkoba. Yang keempat, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat atau lebih positif. Nah, dan yang terakhir diisi oleh penutup. Semoga bermanfaat untuk pembahasan yang saya berikan pada hari ini dan semoga kita dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif. Semoga kita selalu berada di hal-hal yang terus positif. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.